Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita boleh bangun di dalam keadaan tubuh yang kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam refleksi Gema. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berkati kami saat ini, kami mau merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus, yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca refleksi Gema dengan tema menyongsong penderitaan Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 31 sampai dengan 35. Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca sendiri terlebih dahulu, saya akan membaca bagi Bapak, Ibu semua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan dan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagian ini memang bagian yang menarik. Karena bagian ini adalah bagian menuju kepada pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Kemudian akhirnya dia itu ditangkap, dia menderita, mati di atas kayu salib. Dan dia juga bangkit. Kemudian dia naik ke surga. Nah, saudara, di dalam bagian ini ditekankan kepada Petrus. Karena Petrus itu yang berespon kepada Yesus pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus sebelum dia menderita, dia ingin memberitahu kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami penderitaan karena Yesus. Tetapi Petrus itu berkata, wah, mereka tergoncang, aku tidak akan tergoncang. Petrus ini memang spesial. Kenapa saya katakan Petrus ini spesial dari murid-muridnya? Karena yang pertama, dari semua murid, hanya dia yang berkata kepada Yesus ketika berada di atas danau, bahwa kalau itu engkau, biarlah aku boleh berjalan di atas air mendapati engkau. Dan Tuhan Yesus berkata, marilah. Jadi Yesus itu memberikan kesempatan kepada Petrus untuk mengalami suatu momen yang luar biasa berjalan di atas air. Yang kedua, waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku? Dan menurut kamu siapakah aku? Murid-murid yang lain berkata Yesaya, Elia, Yeremia. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Luar biasa. Itu statement yang menggemparkan karena memang itulah Yesus. Dan Petrus yang menyampaikannya. Dan setelah itu Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan kepada Petrus untuk apa? Untuk dia bisa melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Luar biasa sekali. Namun dalam bagian ini kalau kita lihat, waktu Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa dia akan menderita, Petrus itu berespon dengan luar biasa. Bahwa dia itu tidak akan tergoncang. Murid lain boleh tergoncang,
Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Saudara, di dalam bagian ini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, bahwa dalam bagian ini kita melihat Yesus itu peduli. Dia mengasihi murid-muridnya sebelum dia menderita dan sebelum dia diambil daripada mereka, di mana mereka akan mengalami goncangan, pergumulan, ketakutan. Yesus sudah memberitahu. Supaya apa? Supaya mereka sadar, mengerti. Dan ini Yesus lakukan karena dia mengasihi dan peduli kepada murid-muridnya untuk mengingatkan mereka, untuk menguatkan mereka. Yang kedua, dari bagian ini kita bisa belajar bahwa waktu Yesus menyampaikan pesan ini kepada murid-murid, dia mau supaya mereka itu berjaga-jaga. Dia mau supaya mereka itu waspada. Dia mau mereka itu jangan tergoncang. Tetapi yang terjadi kepada Petrus, dia itu menjadi orang yang responsif. Dia menjadi orang yang responsif. Sehingga akhirnya justru dia itu jatuh. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari? Dari bagian ini kita melihat bahwa walaupun Petrus itu mengalami momen-momen yang luar biasa dengan Yesus berjalan di atas air, menyatakan statement engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, melihat Yesus dimuliakan, tetapi ternyata dia itu menyangkal Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Yesus secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, nanti besok Jumat, tanggal 7, kita akan memperingati Jumat Agung. Biarlah momen-momen ini, dari saat ini kita boleh merenungkan. Supaya kita mau melihat menuju kepada penderitaan Yesus. Bahwa Yesus peduli dan mengasihi saudara dan saya. Dan dia mau supaya kita berjaga-jaga, menjadi murid-muridnya yang waspada. Bahwa iblis selalu menggoda kita dan ingin membuat kita jatuh. Tetapi kita harus terus waspada, berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa di dalam perjalanan menuju tanggal 7 Jumat Agung ini, mari ini boleh menjadi momen kita terus mengenal Yesus. Semakin mengenal Yesus, semakin mengenal Yesus. Sehingga iman kita semakin dikuatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua. Supaya melalui firman Tuhan ini kami diingatkan. Betapa Yesus mengasihi kami. Betapa Yesus ingin kami berjaga-jaga dan waspada. Betapa Yesus rindu supaya kami terus mengenal Dia. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Biarlah ya Tuhan, Kau memberkati setiap kami sepanjang hari ini. Untuk semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.